wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Hasanah, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 3 Pesangan Sebelah Krum, Kabupaten Biren, Aceh. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Zuraimi. Assalamualaikum Bu Zuraimi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sudah siap? Insya Allah. Iya teman-teman, ini adalah Ibu Zuraimi, guru prakarya di SMP Negeri 3 Pesangan Sebelah Krum. Dan hari ini beliau akan melakukan wawancara praobservasi terkait dengan proses supervisi akademik. Bu Zuraimi, kita akan melakukan percakapan praobservasi sebelum nanti saya akan masuk ke kelas dan melihat proses berjalannya pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Jadi tujuan dilakukannya supervisi Bu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan. Dan kita mengetahui sejauh mana sudah perkembangan kita dalam melakukan pembelajaran. Kemudian apa tujuan kita melakukan percakapan praobservasi, yaitu agar kita lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberi pembelajaran yang bisa menarik minat belajar murid. Nah, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama yaitu tentang tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam nanti mengajar prakarya? Di sini saya itu membuat tujuan pembelajarannya itu setelah kita melakukan proses pembelajaran, diharapkan itu peserta didik itu yang pertama dapat mengetahui jenis-jenis bahan lunak yang biasa dijadikan sebagai produk kerajinan. Kemudian yang kedua itu siswa itu bisa mengidentifikasi sifat-sifat bahan lunak berdasarkan jenis dan bahannya. Kemudian yang ketiga itu mengetahui teknik-teknik pembuatan produk kerajinan sesuai dengan karakter bahan. Iya. Cuma itu aja. Iya. Ada tiga Bu ya, berarti mereka sebelum membuat suatu karya mereka harus mengetahui dulu, mengidentifikasi, memahami ya. Iya, baiklah. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, area pengembangan yang ingin Ibu capai itu apa dalam pembelajaran kali ini? Nah, di sini area pengembangan yang hendak dicapai itu mengembangkan kemampuan memahami, kemudian mengidentifikasi itu seperti ciri, jenis, teknik, dan bisa menghasilkan karya kerajinan itu dari limbah organik lunak. Iya, baik. Berarti bisa saya ambil kesimpulan Ibu akan mengembangkan pengetahuannya dulu sebelum nanti akan mengembangkan keterampilannya ya. Baik. Yang bisa menghasilkan karya. Iya, nanti menghasilkan karyanya. Iya. Kemudian bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu tampilkan nanti, misalnya strateginya, kemudian model pembelajarannya, metodenya, seperti apa itu? Iya. Tepatnya di sini kita bilang strategi ya, Bu ya. Di sini strategi yang saya persiapkan itu yang pertama itu pendekatan. Pendekatan itu saintifik. Seperti 5M. Yang pertama kita melihat, menanya, kemudian mengumpulkan informasi, kemudian mengasosiasi, dan yang terakhir mengkomunikasikan. Kemudian lagi yang kedua itu model. Model di sini saya ambil PBL. Yang PBL itu maksudnya problem based learning. Kemudian metodenya. Metode di sini saya ambil dengan yang pertama metode diskusi. Habis diskusi nanti ada presentasi dan yang terakhir penugasan. Bagus. Itu semua tadi ya. Semoga nanti berhasil Ibu ya dengan strategi model yang sudah Ibu pilih. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajaran ini? Kita ambil di jam mengajar saya di hari Selasa, jam 7.08 di kelas 8. Iya, baiklah Ibu, nanti saya akan hadir ke kelas Ibu pada jadwal yang sudah Ibu beritahukan tadi. Insya Allah saya nanti akan mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Insya Allah. Nah, baik. Baiklah Ibu, bagaimana perasaannya setelah Ibu melakukan praobservasi dengan saya? Apakah Ibu merasa apa hasil yang Ibu dapatkan dari percakapan
berarti sesudah kita katakan aja ini semacam wawancara. Iya, benar. Sesudah kita wawancara, jadi saya bisa mendapatkan yang pertama itu gambaran pembelajaran, misalnya dengan metode apa, model apa, kemudian media yang saya gunakan itu apa. Nah, sehingga media yang saya akan persiapkan dalam model pembelajaran nanti, saya merasa lebih siap. Betul. Nah, dan insya Allah nanti saya bisa tampil lebih santai dalam menghadapi supervisi akademik ini. Insya Allah. Itu pastinya Bu ya. Karena kita sudah ada gambaran, medianya sudah ada, kemudian strateginya sudah ada, jadi kita sudah lebih ringan dan sudah santai sekali. Istilahnya kan, kalau istilah bahasa sebelum kita bertempur sudah kita persiapkan itu dulu. Benar banget ya. Baiklah Ibu, terima kasih. Nah, sudah melakukan percakapan praobservasi ini. Baiklah, nanti kita akan bertemu pada hari yang sudah kita tentukan. Saya akan masuk ke kelas Ibu melakukan observasi dan Ibu juga melakukan pembelajaran. Demikianlah percakapan kami hari ini terkait percakapan praobservasi, dan nantinya saya akan melakukan tugas saya sebagai observer dan masuk ke kelas dan melakukan observasi di kelas selama proses pelajaran prakarya. Terima kasih untuk hari ini, dan akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat. Masih belajar? Masih semangat? Masih. Kita tes ya. Semangat apa enggak kita tes ya? Kita tes fokus dengan menggunakan pulpen. Sulnya begini, kalau ibu goyangkan pulpen ke sini, berarti anak-anak goyang. Kalau begini, Kanan. enggak. Ini menurut anak aja, jangan diperhatikan ini punya ibu. Misalnya kan, ini pulpennya. Berarti kalau ibu kan goyang ke kanan, berarti anak-anak pilih ke kiri, karena kita kan arah berlawanan. Berarti kalau ibu goyangkan ke kiri, anak-anak ke kanan. Udah paham? Paham? Kalau pulpennya bergoyang ke kanan ibu, berarti anak-anak ke kiri. Kalau pulpennya bergoyang ke kiri ibu, anak-anak ke kanan. Oke, kita tes ya. 1, 2, 3. Kanan. Goyang ya, jangan ini. Bunyinya. Oke, kanan. Super. Berarti ada lagi kurang fokus dia. Coba sekali lagi kita lihat fokus. Kanan, kiri, kanan, kiri. Oke, udah. Berarti yang kedua ada fokus ya. Sudah fokus, kita lanjut materi kita. Seperti biasa, sebelum kita melakukan belajar, terlebih dahulu kita berdoa dimulai. Alhamdulillah.
pelajaran ini kemarin? Masih apa kita pelajari kemarin? Oke. Hari ini kita masih melanjutkan dengan kerajinan. Bagus. Untuk hari ini kita lanjutkan materi kita yang kemarin mengenai kerajinan, yaitu kerajinan bahan lunak. Kira-kira kalau kita ngomong masalah kerajinan, apa yang ada di pikiran anak-anak atau apa yang bisa kita definisikan mengenai kerajinan? Kira-kira apa yang maksud dengan kerajinan? Siapa yang menjawab? Oke. Sesuatu yang menghasilkan karya seni. Oke, kerajinan sesuatu yang menghasilkan karya seni. Mantap sekali, sekarang. Berarti kerajinan itu sesuatu yang menghasilkan karya seni. Berarti kemampuan seseorang ataupun kemampuan yang dimiliki seseorang yang bisa menghasilkan karya seni. Oke, contohnya, kira-kira contohnya apa yang menghasilkan karya seni? Oke, membuat sarung ketupat. Biasanya dari daun kelapa. Kemudian apa lagi? Membuat vas bunga. Apa lagi? Anyaman tikar. Kemudian apa lagi? Anak-anak, kan banyak. Di samping kita ini banyak. Apa lagi? Batok kelapa untuk asbak. Oke, banyak lagi ya. Banyak lagi. Ada anyaman, kalian buka buku halaman 3. Di halaman 3. Nah, di situ kan ada terdapat beberapa gambar. Di situ ada terdapat beberapa gambar. Tugas anak-anak ibu sekalian, kalian amati gambar yang ada di buku paket kalian. Kalian amati, kalian teliti dengan seksama, kemudian kalian tuangkan di selembaran kertas. Apa yang kalian amati? Apa yang ada? Begitu kalian melihat gambar ini, apa yang bisa anak-anak itu amati? Gambar apa misalnya? Bisa kita buat apa? Tuangkan di kertas. Paham? Paham. Anak-anak sudah siap? Sudah siap. Bagus. Kalau sudah siap, ibu ingin salah satu dari kalian, satu atau dua aja, untuk mempresentasi apa yang kalian amati, ya. Nggak usah ke depan, bangku aja tapi berdiri, oke? Oke? Kita ambil berarti kalau dua, satu dari siswa, satu dari siswi. Oke. Dari yang siswa, siapa yang berdiri? Ya, tepuk tangan dulu. Ibu kan, kalau udah yang penting maju aja dulu, udah semangat tuh, kita langkah. Udah. Coba, anak ibu berdiri. Berarti yang pertama di sana ada gambar serabut kelapa. Berarti serabut kelapa itu kan ada yang bikin karung. Kayak kita acara 17-an. Ada balap karung kan? Ya. Itu bisa dibuat dari serabut kelapa. Tapi membutuhkan banyak proses. Oke, kemudian apa lagi yang ada di ada koran bekas bisa dibuat hiasan dinding. Misalnya ada semacam apakah bikin bunga atau dan lain-lain lah yang bisa ditempel di dinding. Oke, kita lagi. Kemudian perwakilan daripada siswi. Satu lagi, siapa mau bangun? Oke, kita lagi. Siswi coba semangat. Ya, silakan. Kulit jagung bisa dibuat tas, tapi juga membutuhkan banyak proses. Kulit jagungnya dijemur dulu, habis dijemur nanti dipakai pewarna sesuai dengan kebutuhan.
Ada juga. Nanti bisa kita praktek. Kemudian apa lagi? Koran bekas bisa dibuat karya baju seperti kita biasa. Koran bekas selain daripada hiasan ini bisa dibuat seperti baju untuk karnaval. Kan ada yang di karnaval semua baju menggunakan apakah baju seloyor dibuat dari koran bekas. Apa lagi? Ya. Ya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Karena dari anak-anak ini sudah mengamati apa yang ada di buku paket. Sekarang kita melanjutkan ke tugas kita atau LK2. Tadi kita sudah membicarakan mengenai kerajinan bahan lunak. Untuk tugas yang kedua, Ibu ingin kalian mengerjakan secara berkelompok. Jadi kita bagikan aja yang perempuan dengan perempuan, yang laki-laki. Berarti kita bagikan dua kelompok aja, biar cepat. Ya, biar cepat. Berarti ini kelompok 1, ini kelompok 2. Yang di depan putar ke belakang. Yang cewek juga putar ke belakang. Yang depan. Kalau usah diangkat kuncinya nggak usah. Waktunya nggak usah diputar. Kuncinya aja yang diputar, bedanya dekat. Oke? Udah? Udah ya? Udah? Selesai? Ini menghemat waktu juga ini. Nanti nggak tercapai. Untuk kelompok 1, kelompok 2. Berarti kelompok 1 4 orang, kelompok 2 4 orang. Nah, udah selesai? Bagian kelompoknya? Ya. Kalau udah selesai, Ibu ingin kalian mengerjakan tugas setiap kelompok. Berarti karena kita akan membahas mengenai kerajinan bahan lunak. Berarti untuk kelompok 1 kalian mengambil satu jenis bahan kerajinan lunak daripada apa? Bahan alami. Oke, bahan alami. Dari kelompok 1 berarti di kelompok 1. Kelompok 1 berarti tugas kalian mencari bahan lunak alami. Bahan lunak alami. Yang dicari berarti di sini jenis daripada bahan lunak alami, kemudian ciri-cirinya, kemudian bentuknya, ukurannya, warna, tekstur, dan teknik pembuatan. Ini untuk kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2, berarti karena kelompok 1 sudah bahan lunak alami, untuk kelompok 2 bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan. Tugasnya sama juga seperti kelompok 1 tadi. Kalian juga harus mencari yang pertama jenis bahan, kemudian ciri-ciri, kemudian bentuk, ukuran, warna, tekstur, dan yang terakhir teknik pembuatan. Silakan dikerjakan. Hasilnya nanti kita presentasikan ke depan ke kelas. Oke. Silakan dikerjakan.
Ada lain okey no. Iya, kita Ada mana? Ada lemon. Azuma. Sudah selesai. Seperti yang kita sepakati tadi, hasilnya kita konsentrasikan ke depan kelas. Berarti Ibu minta dari siswi dulu ya. Perempuan dulu ya. Oke. Kelompok 2, silakan maju kelompok 2 ke depan. Cepat nak. Nanti habis waktu. Maju ke depan, empat-empatnya maju. Empat-empatnya maju. Siapa yang mempresentasikan siapa? Yang mempresentasikan yang berdiri di tengah. Oke. Disimak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang membuat kerajinan dari bahan buatan. Jenis bahan lilin, ciri-ciri tidak berbau, mudah menelan ketika panas, membeku ketika dingin. Kemudian bentuknya padat di suhu dingin, meleleh ketika disimpan. Ukuran sesuai dengan kebutuhan kerajinan. Kemudian warna merah, putih, kuning, pink, dan lain-lain. Kemudian tekstur licin, lembut, lunak. Kemudian teknik pembuatan menggunakan pisau ukir untuk membentuk seluruh kerajinan juga bisa dilakukan. Dah selesai? Dah. Selesai. Kan kita nanti lagi. Hasil yang bagus. Misalnya ini hasilnya berarti dari kelompok 2 mempresentasikan mengenai bahan lunak buatan. Dari kelompok 2 orang ini mengambil daripada lilin. Di sini orang ini mengatakan lilin itu ciri-cirinya berarti tidak berbau. Kemudian apa lagi? Mudah meleleh. Kan ada juga dari lilin. Misalnya kita buat kerajinan apa misalnya dari lilin? Kayak kembang kan kalau macam-macam model kan harus kita leleskan dulu. Dan kita leleskan, kita masukkan ke apa misalnya kayak tempat kita buat kue. Ada yang kecil-kecil. Bisa nggak seperti itu ini? Pokoknya daripada lilin banyak kerajinan yang bisa kita buat. Warna daripada lilin ada merah, apa lagi? Putih, apa lagi? Hijau. Berwarna Oke, sekarang lagi. Kemudian kita lanjutkan ke kelompok 1. Silakan, maju. Cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kelompok kami tentang bahan alami. 1. Jenis bahan tanah liat. Ciri-ciri lengket, tidak mudah menyerap air, lentur, mudah dibentuk. Kemudian bentuk basah dan padat. Kemudian ukuran sesuai dengan kebutuhan dalam suatu kerajinan. Kemudian warna kuning atau abu-abu. Kemudian tekstur lembut saat basah dan kasar saat kering. Teknik pembuatan menggunakan papan putih untuk membentuk berbagai macam
tembikar dan pasrima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasilnya bisa dikumpulkan. Satu bahan guna alami. Orang kelompok satu mengambil tanah liat. Tanah liat, warna-warna tanah liat ada kuning, abu-abu. Kemudian apa lagi? Bermacam-macam warna. Bentuknya basah dan padat. Ciri-cirinya ini tidak lengket. Kemudian lentur, mudah dibentuk. Tanah liat. Kan ada juga dibuat seperti vas bunga. Vas bunga ditaruh di atas meja yang bisa diputar. Ada kan biasa di video kan? Ada. Kemudian yang khas kita orang Aceh, tanah liat apa itu yang bikin? Buat orang masak. Dapur batau. Oh, dapur ada juga. Kemudian yang buat kita masak paling periuk ya, semacam periuk. Istilahnya kan kalau bahasa Aceh kita bilang belamang. Bisa biasanya orang Aceh kalau masak daging menggunakan belamang dari tanah liat. Kata orang-orang tua dulu kalau menggunakan belamang dari tanah liat dagingnya enak. Benar apa tidak? Silahkan dicoba. Ya? Oke. Dah, berarti kelompok 1, kelompok 2 udah menghasilkan hasilnya. Dan ibu acungi jempol karena mentalnya juga bagus. Oke, tugas kita selesai. Atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sebelum kita tutup? Tidak ada? Tidak. Tidak ada karena paham atau karena tidak paham? Paham. Karena paham, bagus. Oke. Berarti kalau tidak ada yang ingin menanyakan dan sudah paham, untuk pokok bahasan kita hari ini kita cukupkan. Dan untuk yang ke depan kita masuk ke pokok bahasan limbah organik, ya. Untuk minggu depan kita masuk ke dalam pokok bahasan limbah organik. Berarti kesimpulan kita hari ini berarti bahwa kerajinan bahan lunak itu ada yang alami dan ada yang buatan. Kalau yang alami itu seperti tanah liat. Kalau yang buatan ada lilin, ada sabun, apalagi dan lain-lain sebagainya. Oke. Untuk hari ini kita cukupkan di sini saja. Lebih dan kurang ibu mohon maaf dan ibu minta maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan. Lebih kurang ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hasanah, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 3 Pesangasi Blakrum, Kabupaten Biren, Aceh. Dalam kesempatan ini, saya akan melakukan wawancara pasca observasi bersama dengan Ibu Zuraimi, guru prakarya dari SMP Negeri 3 Pesangasi Blakrum. Assalamualaikum Ibu Zuraimi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Zuraimi, jumpa lagi kita pada acara wawancara pasca observasi Bu. Iya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah masih sehat juga. Alhamdulillah Ibu ya. Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah Sehat, sehat, dan aman. damai ya Bu Iya. ya. Iya Bu, baiklah. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan proses observasi yang sudah Ibu kita lakukan. Ibu tadi melakukan pembelajaran dan saya melakukan observasi. Iya, baik Ibu, sudah siap dengan pertanyaan yang akan saya ajukan? Insyaallah siap. Insya Allah. Baik Ibu Zuraimi, dalam kesempatan hari ini saya akan melakukan wawancara terkait dengan observasi dan proses pembelajaran yang Ibu lakukan tadi di kelas. Bisa disebut dengan wawancara pasca observasi Bu ya. Iya. Nah, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu.
terkait dengan proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, kemudian tujuan dari itu tadi melakukan observasi itu yaitu untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan ya. Nah, itu ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan observasi, melakukan pembelajaran tadi? Alhamdulillah. Yang pertama sehat dulu, kemudian ini udah tenang, udah aman, dan masih standby lah. Iya, memang kita kalau bisa melakukan pembelajaran kemudian diawasi oleh orang lain itu ada perasaan sedikit tertekan Ibu ya? Iya, ada perasaan sedikit karena kita merasa dipantau agak sedikit gugup. Iya, tadi Ibu merasakan itu? Iya. Iya, normal Bu ya? Iya. Baiklah, kemudian bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan yang pernah Ibu sampaikan kepada saya di pra-observasi dulu. Kemudian Ibu bisa jelaskan langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan tadi dalam pembelajaran. Iya. Seperti saya katakan di wawancara kita sebelumnya, di sini area pengembangan yang hendak dicapai itu yang mengembangkan kemampuan memahami, mengidentifikasi, kemudian mengidentifikasi ini seperti ciri, jenis, kemudian teknik dalam menghasilkan. Betul. Yang menghasilkan maksudnya di sini menghasilkan karya kerajinan dari bahan limbah organik. Iya, benar. Kemudian langkahnya? Kemudian langkah-langkahnya ini yang pertama, siswa ini mengamati gambar. Benar. Sesudah mengamati gambar, karena kemarin juga kita bilang ini diskusi secara berkelompok. Betul. Berarti anak-anak saya suruh buat kelompok. Kemudian sesudah mereka buat kelompok, kalian mereka mengerjakan tugas seperti instruksi yang udah saya kasih waktu pembelajaran. Kemudian sesudah melakukan tugas dan terakhir mereka presentasi. Iya, berarti prosesnya PBL Iya. dari menganalisa masalah, kemudian menganalisa masalah itu di dalam kelompok dan mempresentasikan tugas itu. Baik. Nah, selanjutnya bagaimana menurut Ibu? Apakah langkah-langkah yang sudah Ibu terapkan itu berhasil apa belum di dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan tadi? Saya rasa juga masih sedikit ada hambatan ya. Iya. Di sini saya lihat hambatannya itu masih adanya siswa yang kurang aktif dalam belajar. Kurang aktif. Iya, masih siswa. ada kurang aktif ya. Iya. Memang benar Bu, Iya. semua guru pasti merasakan demikian ya. Iya. Dari banyaknya siswa pasti ada beberapa yang tidak aktif. Nah, Iya. seperti yang Ibu bilang tadi, ada beberapa siswa Ibu yang susah untuk dikontrol dan minat belajarnya rendah ya, tidak aktif. Menurut Ibu apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi Bu? Iya. Seperti saya bilang tadi ada sedikit hambatan gitu ya. Iya. Jadi di sini yang menjadi alasan dari hambatan tersebut, alasannya itu ada sebagian siswa yang memang kurang suka dengan pelajaran prakarya. Kemudian ada juga yang sebagian siswanya yang mengandalkan temannya dalam berkelompok. Istilahnya kan dalam berkelompok, karena ada teman yang mengerjakan, berarti yang teman yang satu lagi bisa mengandalkan. Berarti santai-santai aja gitu karena ada temannya. Iya. Berarti istilahnya kurang kerjasamanya. Iya. Baiklah. Sekarang saya mau tanya apa solusi kira-kira yang sudah Ibu pikirkan untuk mengatasi hambatan atau masalah yang Ibu hadapi terkait proses pembelajaran yang Ibu lakukan tadi? Di sini saya bisa mengambil solusinya. Mungkin ke depannya saya akan menerapkan pembelajaran berdasarkan minat siswa. Iya. Kemudian bagi kelompoknya itu berdasarkan gaya belajar seperti gaya belajar visual, kemudian audio dan kinestetik. Benar. Sehingga anak-anak ini menjadi lebih nyaman gitu. Iya, benar, karena anak-anak kita ini ada yang mudah menyerap pembelajaran itu dari
bahasa yang kita keluarkan Iya. atau disebut audio, kemudian ada yang dari gambar, misalnya Iya. ibu memperhatikan gambar lebih paham. Iya, iya. Kemudian kinestetik itu berarti ada yang menonton video, Iya. ya. Baik ibu, semoga apa yang akan ibu rencanakan nanti terwujud dan lancar ya. Iya. Sehingga teratasi masalah yang sedang ibu hadapi. Iya. Nah, kira-kira kapan akan ibu melaksanakan proses pembelajaran dengan rencana yang sudah ibu buat ini? Insya Allah segera mungkin di dalam jam pelajaran prakarya, insya Allah pasti akan Iya. saya lakukan. Berarti nextnya ya. Iya. Iya, baiklah. Terima kasih banyak ibu sudah melakukan selesai melakukan observasi pembelajaran, kemudian juga sudah melakukan wawancara pasca observasinya. Semoga apa yang sudah ibu lakukan dan apa yang akan ibu rencanakan ke depan terwujud dan terlaksanakan sukses. Iya. Dan kita semua sukses dalam menjadikan siswa kita yaitu berwujud profil pelajar Pancasila. Amin. Baik ibu. Baiklah, hanya inilah proses wawancara pasca observasi yang sudah kami lakukan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Zuraini, kemudian sudah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara pasca observasi. Mudah-mudahan apa yang beliau rencanakan, apa yang beliau akan lakukan terwujud dan sukses. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum.